Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Gemar Jumat 31 Januari 2025. Berkat firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Tawarikh 28 dan saya beri judul Menjalankan Amanat Tuhan dengan Setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Tawarikh 28 adalah bagian dari firman Tuhan di mana Raja Daud menyampaikan amanat penting kepada Salomo dan seluruh bangsa Israel mengenai pembangunan bait suci. Dalam pasal ini, kita melihat keteladanan Daud dalam menyerahkan tanggung jawab kepada generasi berikutnya serta pengingat untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Poin-poin penting dari renungan kita pagi ini adalah yang pertama, percaya bahwa Tuhan berdaulat dalam setiap rencana. Kita baca di 1 Tawarikh 28 ayat 2 dan yang ketiga. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah." Daud memiliki keinginan besar untuk membangun bait Allah. Tetapi Tuhan berfirman bahwa bukan dia yang akan melakukannya, melainkan Salomo. Ini mengajarkan kita bahwa tidak semua rencana yang baik menurut kita harus terjadi sesuai kehendak kita. Tuhan berdaulat atas setiap keputusannya, dan kita harus belajar tunduk kepadanya. Dari poin pertama ada dua hal yang bisa menjadi refleksi kita bersama. Yang pertama, apakah kita siap menerima rencana Tuhan meskipun berbeda dari keinginan kita? Yang kedua, bagaimana kita bisa lebih percaya bahwa rencana Tuhan selalu lebih baik? Poin yang kedua, menjalankan amanat dengan taat dan setia. Kita baca di 1 Tawarikh 28 ayat 9 dan ke-10. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Daud menasehati Salomo untuk mengenal Tuhan dengan segenap hati dan melayaninya dengan tulus. Ia mengingatkan bahwa Tuhan menyelidiki hati manusia dan mengetahui setiap motivasi kita. Tuhan juga memerintahkan Salomo untuk membangun bait suci dengan tekun. Dari poin kedua yang menjadi refleksi kita bersama, yang pertama, apakah kita melayani Tuhan dengan tulus atau hanya sekedar kewajiban? Bagaimana kita bisa lebih setia dalam panggilan kita sehari-hari? Poin yang ketiga, kekuatan dalam penyertaan Tuhan. Kita baca di 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah
Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Daud menguatkan Salomo dengan kata-kata yang sangat penting. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam menjalankan panggilan Tuhan, kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan. Yang menjadi refleksi kita bersama, yaitu yang pertama, apakah kita masih takut menjalankan panggilan Tuhan? Bagaimana kita bisa lebih mengandalkan Tuhan dalam tugas kita? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Tawarikh 28 mengajarkan kita untuk satu, percaya pada kedaulatan Tuhan dalam rencana hidup kita. Yang kedua, mengabdikan hidup dengan taat dan setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan karena Dia yang akan menolong kita menyelesaikan tugas yang Dia berikan. Mari Bapak Ibu, kita berkomitmen untuk melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan menjalankan kehendak-Nya tanpa rasa takut karena Dia menyertai kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk selalu dapat melakukan setiap kehendak-Mu, setiap firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kalau sebentar kami akan menjalankan setiap aktivitas kami, mulai dari pagi hingga malam nanti, kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.